Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Made Elsa Erivia. Saya salah satu perwakilan Adi Widya Pastraman Dwitawana Saraswati. Pada hari yang baik ini, saya membawakan sebuah kisah keagamaan Hindu, yaitu cerita di balik hari raya Tumpek Wayang. Pemirsa sudah tahu belum cerita tentang hari raya Tumpek Wayang? Nah, kalau belum, mari kita dengar ya. Pada zaman dahulu dikisahkan bahwa lahirlah Batara Kala yang merupakan anak dari Dewa Siwa. Batara Kala terlahir atas nafsu yang tak terkendali Dewa Siwa. Pada saat beliau keluar dari Siwalaya untuk berjalan-jalan menggunakan lembu Nandini, beliau bepergian bersama Dewi Uma yang merupakan saktinya atau istrinya. Ketika dewa-dewi ini sedang berjalan-jalan, datang angin kencang yang dihembuskan oleh Sang Hyang Bayu. Angin itu membuat kain Dewi Uma tersingkap dan memperlihatkan bagian tubuhnya. Tanpa sengaja, hal tersebut membuat Dewa Siwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Namun, Dewi Uma menolak dengan alasan tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Sebab ada nafsu yang sangat besar, kama-kama Dewa Siwa jatuh berceceran dari langit ke samudera di bawahnya. Kama itu bergejolak saking hebatnya. Kemudian lahir dan menjadi sang raksasa. Tidak lain itulah Batara Kala. Kemudian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu memelihara sang raksasa tersebut. Pada suatu saat ia bertanya tentang siapa ayah kandungnya. Disebutkanlah bahwa Dewa Siwa adalah ayahnya. Kemudian Batara Kala ingin mencari Dewa Siwa ke Siwaloka. Dan diakuilah sang raksasa itu memang anaknya dan dianugerahi oleh Dewa Siwa bisa memakan apa saja yang lahir tepat pada Tumpek Wayang. Tidak disangka Dewa Siwa kembali memiliki putra yang bernama Sang Kumara. Lahirnya pun sama dengan Batara Kala, tepat pada hari Tumpek Wayang. Kemudian Batara Kala ingin memakan Sang Kumara. Sang Kumara terus berlari dari pengejaran Batara Kala. Akhirnya Sang Kumara bisa bersembunyi di suatu tempat. Seseorang dalang sedang mementaskan wayang. Sang Kumara bersembunyi di dalam alat musik gledar tersebut. Kemudian datang Batara Kala. Ia menanyakan kepada seorang dalang tersebut, "Hai, apakah Sang Kumara ada datang sini?" Dalang tersebut menolongnya dan mengaku tidak tahu. Batara Kala kelelahan mencari Sang Kumara dan ia memakan sesajen yang ada di depannya. Seseorang dalang tersebut menasihatinya dan ia mengatakan bahwa sesajen itu tidak boleh dimakan karena merupakan salah satu persembahan kepada dewa. Batara Kala merasa bersalah dan ia berjanji tidak memakan anak-anak yang terlahir tepat pada hari Tumpek Wayang dan harus dirawat dengan Tirta Sapu Leger agar bisa selamat. Kemudian Dewa Siwa yang tahu bahwa Batara Kala ingin memakan adiknya, ia mengatakan, "Kamu tidak bisa memakan adikmu ketika dia kecil. Kamu hanya bisa memakan adikmu ketika ia besar nanti." Namun di sisi lain, Dewa Siwa membantu Sang Kumara untuk selalu kecil sampai akhir hayatnya agar tidak dimakan oleh sang raksasa tersebut. Dari kisah inilah masih dipercayai barang siapapun yang terlahir pada tepat Tumpek Wayang harus ditirtai dengan Tirta Sapu Leger agar bisa selamat. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucap Paramu Santi. Om Santi 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 Om.